Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Wa qala aidan adz-zulmu zulumatun ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ngaji perlu akramakumullah, wabil khusus kepada Sohibul Bait Pak Haji Ridho dengan Pak Dani. Mudah-mudahan keduanya Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keturunannya menjadi keturunan yang banyak memberikan manfaat kepada banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih pilih kita dalam suasana yang baik, di tempat yang baik, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ini adalah satu anugerah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada banyak orang. Dalam sebuah riwayat hadis, dan ini adalah hadis yang sering saya sampaikan, Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, pertama kali Allah akan jadikan dirinya itu senantiasa faham atas ilmu-ilmu syariat. Jadi yang paling terpenting dalam hidup kita ini, bagaimana kita mengetahui hak kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliq. Dan untuk mengetahui itu tidak bisa kita duduk di rumah, tidak bisa untuk mendapatkannya. Tetapi kita harus duduk bermujalasah, suhbah dalam majlis-majlisnya para ulama. Maka ini adalah satu keberuntungan yang sangat besar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka yang punya iman, tambah Allah akan mengangkat derajat mereka yang punya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat hamba-hambanya, pertama mereka yang punya iman. Karena orang beriman ini orang yang nanti kalaupun dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya ilmu, dia akan masuk ke dalam surga punya derajat. Tetapi di surga itu ada maratibud darajah, ada tingkatan-tingkatan derajatnya. Dan derajat surga yang paling tinggi jelas para anbiya alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Setelahnya adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka istiqomahlah kita untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Di awal tadi saya bacakan satu surat Al-Asr, wal asri, yang artinya demi masa. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat tersebut dengan bersumpah masa? Di antara hikmahnya, kata Ki Uzairon, adalah agar kita ini bisa faham tentang bagaimana kehidupan kita
dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dalam para ulama mengatakan masa itu dibagi 3. Yang pertama ada masa yang lalu, ya, yaitu masa yang tidak akan mungkin kembali. Yang sekarang masa itu disebut dengan zamanul madi, masa yang lalu. Yang kedua zamanul hal, masa yang sekarang kita sedang lakukan. Yang ketiga zamanul istiqbal, yaitu masa yang akan datang. Kalau kita berpikir tentang firman Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kalimat sumpah, berarti ada satu kepentingan yang amat sangat dalam masa ini. Demi masa, wal asri, demi masa. Kita harus berpikir masa yang dulu. Yang dulu nih kita 100 tahun yang lalu sudah ada atau belum ada? Belum ada. Tambah lagi masanya lebih panjang, 200 tahun yang lalu. Jadi masa yang dulu nih kita nih berpikir dulu kita nggak ada, tetapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang hidup di masa lalu, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada orang-orang yang hidup di masa lalu tapi dia celaka, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpikir tuh masa yang lalu tuh Masya Allah. Dan masa lalu itu tidak akan pernah bisa terulang kembali, walaupun hanya satu saat. Makanya dalam hadis itu dikatakan, di antara azab terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang ahli neraka adalah masa-masa yang mereka tidak gunakan untuk amal. Nauzubillah min dzalik. Itu azabnya paling pedih tuh. Sehingga dalam riwayat hadis juga dikatakan Nabi SAW bersabda, orang ahli surga tuh menyesal. Kebayang gak sama kita orang ahli surga menyesal? Terus bagaimana yang gak ahli surga? Siapa yang menyesal? Mereka yang ketika di dunianya tidak digunakan untuk zikir, walaupun hanya satu saat. Padahal dia sudah masuk ke dalam surga, tetapi karena dia tidak berzikir, akhirnya dia tidak merasakan di surga yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Kemudian masa hal atau zamanul hal, zaman yang sekarang kita lakukan. Zaman yang sekarang kita lakukan ini, sekarang kita lakukan ini adalah zaman yang menentukan untuk zaman berikutnya. Kalau kita sungguh-sungguh di dunia atau dalam hal apapun, maka kita akan sukses setelahnya. Ya contoh dunianya kita pikir ya, teman kita ini Haji Ridho. Kalau dulu dia berputus asa di waktu dia berusaha, ya, maka nggak mungkin sampai titik saat ini, nggak mungkin. Jadi masa sekarang ini menentukan masa yang akan datang. Nah, apalagi untuk urusan akhirat yang kita nanti akan datang ke sana dan selama-lamanya. Nggak akan mungkin kita akan kembali ke dunia. Maka perbanyaklah amal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam Nasuhul Hibat beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur tidak punya bekal, maka dia seperti menyeberangi lautan tanpa kapal. Jadi jangan coba-coba mati kalau belum punya amal. Nah, amal itu ya kita lakukan, kita kerjakan di sini. Di kubur tuh hanya tinggal menerima rapot aja. Di kubur tuh. Nah, kenikmatannya nanti kalau sudah fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nah, kemudian masa yang akan datang yaitu disebut dengan zamanul istiqbal. Nah, kita nggak tahu nih urusan dunia kita nih, apa yang akan terjadi besok hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, jangankan besok, 1 menit yang akan terjadi pun kita nggak tahu. Jadi kita gunakan masa kita ini senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan
kalimat wal asr atau demi masa, maka Allah melanjutkan innal insana lafi khusr. Manusia semuanya dalam kerugian. Siapapun rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi. Bahkan yang kaya tuh ruginya lebih banyak dia. Kalau seumpama dia punya duit 5 miliar dan dia mati, maka dia meninggalkan uang 5 miliar. Tetapi kalau orang yang nggak punya apa-apa, dia mati nggak meninggalkan apa-apa. Jadi gitu, dunia tuh kayak begitu. Nah, maka kita harus gunakan, kita ini harus paham tentang ayat atau tentang surat Al-Asr ini. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seumpama Allah tidak menciptakan 6.666 ayat Al-Quran, maka cukup Allah hanya menurunkan surat Al-Asr. Itu sudah menjadi pedoman dalam hidup kita. Semua manusia dalam keadaan rugi, siapapun rugi. Ya. Rugi yang ganteng nanti akan keriput, yang cantik juga nanti akan jelek, yang senang nanti akan susah, yang sehat nanti akan sakit, rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kita ini sudah dapat satu sertifikat untuk tidak rugi. Sehingga dalam ayat ini tuh hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan 4 kesuksesan manusia. Yang pertama yaitu adalah orang yang paham dengan kebenaran, itu sukses. Berarti orang yang punya iman. Ini iman nih. Ya, orang yang punya iman. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan kebenaran. Dalam tafsir Tabari ini. Kemudian yang ketiga, orang yang saling berwasiat dalam kebaikan, yaitu saling memberikan nasihat. Yang keempat, orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi ayat ini, surat ini menjelaskan Allah sudah memberikan kunci kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang 4 tadi. Ketika Allah yang sudah berfirman ini, Masya Allah, kita harus berpegang teguh dengan ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Siapakah orang-orang beriman itu? Orang yang paham dengan kebenaran. Maka iman itu akan diterima, keimanan kita ada syaratnya. Syaratnya yang termaktub dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang punya kekuatan selain Dia. Yang menghidupkan ya Dia, yang mematikan ya Dia. Dia menciptakan makhluk yang paling besar, Dia menciptakan makhluk yang paling kecil. Dia menciptakan raja-raja, Dia juga menciptakan orang-orang miskin. Nah, yakin itu, ada tasdik, ada pengakuan dalam hati kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali hanya milik Dia, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita beriman hanya di lisan, tetapi kadang-kadang kita tidak beriman dalam hati, masih takut dengan perkara yang belum terjadi. Apa itu? Urusan rizki. Padahal Allah Jalla Jalaluh telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang melata di atas muka bumi ini kecuali dipastikan semua rezekinya sudah ada semuanya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Maka kata para ulama, orang yang takut dengan rizkinya dia, orang yang takut dengan rizki, berarti dia termasuk orang yang paling su'ul adab kepada Allah. Bagaimana tugas kita? Menjalankan ikhtiar. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang namanya ikhtiar. Maka tugas kita di dunia ini, kita jalani takdir Allah dengan ikhtiar kita. Maka kita harus iman. Jangan sampai kita mengatakan iman kepada Allah, tapi kadang-kadang ada keraguan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Dan ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala akan menerima imannya seorang hamba yang tidak dicampur adukan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi yakin, madep, mantep, pokoknya semuanya atas kehendak Allah. Kalau masih bilang tapi itu berarti masih ada perkara yang lain selain Allah dalam hati kita. Satu masa Sayyidina Umar digandeng oleh Rasulullah SAW. Umar, bagaimana perasaanmu ketika kamu pulang dari bekerja atau pulang dari perang, sementara engkau melihat istrimu sedang bercumbu dengan laki-laki lain? Maka dengan keadaan sangat marah, Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi. Akan saya tebas leher keduanya ya Rasulullah. Marah sekali. Maka Rasulullah tersenyum. Kata Sayyidina Rasulullah, ya Umar, ketahuilah Allah tidak mau masuk ke dalam hatinya seorang hamba yang dicampur adukan dengan perkara-perkara yang lain. Allah nggak mau masuk ke dalam hati kita kalau masih ada selain Allah. Makanya penting nih Pak, ikrar dengan tasdik, keyakinan yang sempurna. Dialah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah yang menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Menciptakan baginda Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Menciptakan Nabi Isa tanpa ayah dengan adanya ibu. Masya Allah. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ibu, tanpa adanya ayah. Allah menciptakan baginda Nabi Adam tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Dan semuanya sama menurut Allah. Nggak susah. Oh, Adam ini agak susah daripada Isa. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan lafaz kaf dan nun, kun, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 7 lapis langit. Jadi jangan dikira Allah menciptakan langit itu lebih susah daripada menciptakan yang lain, sama. Ya. Allah menciptakan hama. Dalam tubuhnya hama itu ada usus, ada jantung, ada saluran nafas, ada daging. Itu nggak ribet buat Allah. Nah, kalau kita ini makin kecil, manusia tuh makin susah kita ciptakan. Benar nggak? Kalau kita menciptakan, anggaplah kita menciptakan perkara yang besar, buat perkara yang besar tuh pasti lebih mudah daripada menciptakan perkara yang paling kecil. Makanya kenapa bajunya anak bayi itu lebih mahal daripada bajunya orang dewasa? Karena susah katanya bikinnya, ribet katanya. Lah, enggak, buat Allah semuanya sama. Buat Allah semuanya sama, nggak ada yang beda. Nah, tasdik dalam hati itu harus kita masukkan tuh kayak gitu tuh. Ini yang nggak akan rugi nih, ya, yang tidak akan rugi. Orang yang apa? Orang yang paham atas orang yang paham atas kebenaran. Amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah perkara yang paling penting dari segala-galanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak tanyakan apapun dari kita kecuali iman kita. Maka pertanyaan pertama ketika seorang hamba masuk ke dalam kubur adalah tentang iman. Ya Ridho Nur Radityawan, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Nah, kalau kita punya iman dengan yakin yang sempurna, maka kita akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau hari ini kita hanya melafatkan Allah, tapi dalam hati kita nggak ada Allah. Kenapa? Karena banyaknya dosa kita. Imam Syafi'i mengatakan, idza taqarrarul 'abdu fi 'azamatillah ma'asau 'alaihi. Orang tuh kalau yang dibicarakan kehebatan Allah aja hari-hari, maka nggak sempat dia bermaksiat.
Kenapa hari ini kita masih sempat bermaksiat? Karena kita belum istiqomah membicarakan kehebatan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu telah berikan kepada kita pikiran, akal supaya kita berpikir. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu enggak berpikir? Afala taqilun, apakah kamu enggak punya akal? Afala tatafakkarun, emang ente enggak berpikir? Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa ada tiang. Allah menciptakan lautan, Masya Allah, yang setiap hari berputar. Tapi kita nggak pernah, namanya kita tiba-tiba lagi tidur ada air tumpah di atas tubuh kita, enggak. Siapa yang buat begitu semuanya? Allah Jalla Jalalu. Katakan Allah. Ini harus kita bawa nih ke dalam kehidupan kita ini. Seluruh nabi itu sama perkataannya. Bagaimana setiap kamu tuh punya keyakinan betul kepada Allah. Ya, dan keyakinan ini nggak didapat dengan kita duduk-duduk di rumah, Pak. Nggak didapat. Ya, makanya ini tema malam itu adalah saling memberikan nasihat kebaikan, saling mengingatkan. Maka nggak boleh kita soleh sendiri. Nggak boleh kita soleh sendiri. Kemudian selanjutnya adalah orang beriman itu masih rugi apabila dia tidak mengamalkan seluruh amaliyah Islam. Wa amilus shalihat. Maka ada apa? Ada amalun bil arkan. Ada pengakuan lewat dia mengamalkan seluruh kesempurnaan Islam. Yaitu mengamalkan sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Menunaikan zakatun nafsi bagi orang-orang yang tidak ada kemampuan, disebut zakat fitrah. Bagi yang punya kemampuan, yang punya uang, maka ada zakatul mal. Itu wajib kita keluarkan. Ya, itu wajib. Bagian dari amalul arkan, kesempurnaan rukun Islam. Antum rugi beriman kalau antum tidak beramal. Orang yang beriman tidak beramal juga banyak. Ada orang beriman tapi nggak sholat. Ya, kalau seumpama Allah berikan dia kebaikan, ya Allah ampuni dosanya. Kalau seumpama Allah nggak ampuni dosanya, dia akan tetap masuk ke dalam surga tapi nggak tahu kapan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh. Amal yang soleh itu, kata Kiai Uzairon, Allah yarham, adalah amal yang pantas dengan cara Nabi. Ya, amal yang pantas mengikuti caranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi, wajib kita beramal mengikuti caranya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Allah yang diutus oleh Allah untuk kita. Satu-satunya nabi yang nanti akan memberikan syafaatul uzmah pada hari kiamat. Dikala seluruh nabi mengatakan nafsi, nafsi. Tetapi nabi kita Nabi Muhammad, beliau mengatakan ana laha. Ini adalah tanggung jawab saya. Dikala nabi-nabi terdahulu semuanya sudah menempati singgasana yang mulianya, tetapi Nabi Muhammad masih mencari umatnya satu persatu. Maka tidak ada cara yang paling sempurna dalam beramal kecuali mengikuti caranya Rasulullah. Nah, ini iman nih, masih mencakup dalam iman. La ilaha illallah adalah hakikatnya iman. Muhammadur Rasulullah adalah pengamalannya iman. Hakikatnya iman itu la ilaha illallah, keyakinan kepada Allah. Tapi untuk mendapatkan hakikat, maka kita harus beramal dengan Muhammadur Rasulullah. Jangan kayak kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah itu hanya la ilaha illallah, tapi dia tidak Muhammadur Rasulullah. Kenapa dia mengatakan Nabi Muhammad ya sama seperti kita, manusia? Loh, kalau seumpama Allah ciptakan para nabi dari malaikat, kita nggak bisa ngikutin. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan nabi semuanya dari manusia, dari basyariah,
agar kita bisa mengikuti gerak-gerak mereka. Namanya ada a'rad basyariyah, artinya sifat jaiz yang dimiliki oleh para nabi, menikah, buang hadas, sakit, lapar, makan, kedinginan, kepanasan. Itu namanya a'rad basyariyah yang tidak akan mungkin lepas dari manusia. Kalau malaikat kan nggak makan dia. Malaikat juga nggak punya nafsu dia. Nah, kalau seumpama Allah ciptakan nabi dari kalangan malaikat, wah, kalau kita nggak bisa ngikutin ya, masya Allah, wajar lah. Makanya kenapa Allah jadikan para nabi itu dari kalangan manusia, agar kita bisa sempurna mengikuti jejak-jejak beliau-beliau itu. Maka pengamalan Islam harus mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pokoknya, Pak. Kata Sayyidina Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, as-sunnatu hiya kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman rokibaha faqad naja. Siapa yang naik perahu itu pasti selamat. Waman takhallafa anha faqad ghariqa, kata beliau. Kalau nggak naik perahu itu maka dia tenggelam. Yang diselamatkan sama Allah ketika banjir bandang selama 40 hari 40 malam di zaman Nabi Nuh adalah 80 orang saja. Bahkan 80 itu bukan manusia semuanya, sebagian ada binatang. 40 yaitu kalangan manusia, 40 binatang. Jadi 80 itu bukan hanya manusia, dari berbagai jenis. Bahkan dalam riwayat, saya dengar bayannya Gus Mahmud, beliau sampaikan dalam riwayat tafsir yang lain, bukan 80, tetapi 8 orang saja. Dari 80 atau 8 orang itu yang naik perahunya Nabi Nuh selamat semuanya, diselamatkan oleh Allah. Maka antum kalau ikut Nabi, antum selamat. Ya seperti antum sedang berada di atas kapal Nabi Nuh. Iya. Ingat-ingat tuh perkataannya Sayyidina Malik bin Anas, yaitu gurunya Imam Syafi'i. As-sunnatu hiya kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha faqad naja. Barang siapa yang naik pasti selamat. Wa man takhallafa anha faqad gharib. Barang siapa yang tidak naik pasti tenggelam celaka. Kan'an laknatullah alaih, istrinya Nabi Nuh laknatullah alaih. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh laknatullah alaihim ajma'in, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Kan'an itu dalam riwayat orang yang paling hebat dalam berenang. Tapi ya namanya berenang 40 hari 40 malam mampus juga. Iya, mampus juga. Nah, kalau Pak Haji Pri berenang dari Merak sampai Bakauni, jam 10 malam jebur dari pelabuhan Merak, jam 12 siang baru sampai pelabuhan Bakauni. Itu ngap juga katanya. Itu berapa jam itu? Berapa jam Pak Haji berenang? 12 jam. Hah? 14 jam. Itu katanya dari 1000 orang yang terjun, beberapa orang aja yang selamat itu. Baru 14 jam. Sekarang 40 hari 40 malam. Walaupun Kan'an mengatakan qala sa'awi ilal jabani ya'simuni minal ma, saya akan berenang naik ke atas bukit. Enggak mungkin air naik ke atas bukit yang saya pijak ini, enggak bisa. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Naik sini, cepet. Sama bapak, selamat kalau kamu sama bapak. Kalau kamu nggak ikut sama bapak celaka tetap. Akhirnya apa? Dia ditenggelamkan oleh Allah karena nggak ikut dengan ayahnya. Nabi Nuh menangis, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosanya agar Allah ampunkan dosanya Kan'an, dosa istrinya. Kata ghairu sholih, dia itu tidak punya amal yang soleh. Itu seorang nabi.
Maka kalau kita nggak ikut Nabi, celaka kita. Ya, para sahabat itu lebih mencintai kehidupan Nabi daripada kehidupan dirinya sendiri. Para sahabat itu lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya sendiri. Para sahabat itu bersumpahnya begini, Pak, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, aku rela korbankan keduanya untuk engkau ya Rasulullah. Makanya saking suci hatinya para sahabat itu, dalam riwayat sering ngelihat para malaikat. Ya, karena suci hatinya para sahabat. Kalau kita nih enggak. Kalau kita nih ya udah ikut Nabi yang enak-enak aja, yang nggak enak nggak diikutin. Nabi sholat panjang-panjang malam nggak diikutin. Udah, yang penting yang enak-enak aja. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dia masih celaka, kecuali orang-orang yang beramal. Orang yang beramal juga masih celaka, Pak. Kalau amal untuk dirinya saja. Maka perintahnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita ini soleh bukan untuk diri kita saja, tapi kita ini soleh untuk orang lain juga, agar orang lain juga jadi soleh. Makanya jangan cukup di derajat solihin, tapi naiklah ke derajat mukhlisin. Ya, apa tuh bukan mukhlisin orang ikhlas, muslihin, yaitu orang-orang yang memikirkan orang lain supaya dia soleh juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini khitabnya untuk orang beriman. Lagi-lagi iman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Yang pertama kali harus kita perbaiki adalah keluarga. Wa ahlikum, dan keluarga kalian naro, dari api neraka jahannam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan artinya adalah adibuhum wa allimuhum fi syariat. Ajarkan dia, didik dia dengan pendidikan syariat. Jadi jangan sampai keluarga kita nanti menjadi musuh pertama di hadapan Allah sebelum teman-teman kita. Ya, karena kita yang hari-hari bersama mereka. Kan kita nggak mau masuk surga sendirian. Pengennya bareng, Mbak. Gila aja kalau kita sebagai anak masuk surga kita nggak pikirkan orang tua kita. Gila bener. Maka sifatnya manusia tuh dia akan baik kepada orang yang baik dengan dia. Nah, orang yang baik dengan kita ini orang tua kita. Nah, jangan sampai ketika kita memikirkan ketika kita masuk surga, karena kita tidak mendidik dia dengan syariat, tidak mengajarkan dia ilmu-ilmu syariat, akhirnya yang pertama kali menjadi musuh di hadapan Allah bukan orang lain, tetapi keluarga kita duluan. Nauzubillah min dzalik ini. Kita sholat, anak nggak sholat dibiarin aja. Katanya udah gede bisa mikir sendiri. Enggak. Harus kita didik. Sholat. Kalau kita nggak didik, nggak akan paham dia. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, kata Allah. Antum ini nanti semuanya akan bermusuhan di hadapan Allah, semuanya tanpa terkecuali. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang punya takwa. Siapakah orang yang takwa? Adibuhum allimuhum, orang yang mendidik kepada orang lain dan mengajarkan orang lain untuk berbuat baik. Jadi kita ini harus saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, Pak. Ya. Dan perintahnya yang selanjutnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling. Saub di sini artinya mengerjakan kebaikan bareng-bareng. Yang satu nggak tahu, yang satu tahu. Jadi bareng diajak, mengingatkan.
Jadi jangan dikira mengingatkan orang lain itu nggak manfaat untuk diri kita. Allah bilang, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Bermanfaat untuk siapa? Untuk orang yang dikasih nasihat sama orang yang memberikan nasihat. Maka tugas kita di dunia ini, kata Gus Yusuf, bukan hasil yang dilihat Allah. Usaha untuk memberikan nasihat kepadanya. Usaha. Nabi itu udah tahu kalau Abu Jahal gak akan masuk Islam. Nabi itu paham kalau Abu Lahab gak masuk Islam. Tapi Nabi itu punya tugas memberikan nasihat. Itu yang Allah pilih tuh, usahanya itu tuh, untuk memberikan nasihat. Jadi jangan kita ini ketika kita ngajak seorang untuk baik dan dia gak mau baik, akhirnya kita putus asa. Jangan punya mental begitu. Dan kita juga yang dikasih nasihat harus terima. Jangan lu so alim apa segala macam. Berarti kalau ada orang yang diberikan nasihat dan dia mengatakan seperti itu, berarti tanda kalau hatinya tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Kan Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka al muwafiqat. Di antara tanda hati yang mati itu adalah antum gak suka sama kebaikan. Beruntung kalau masih ada orang yang suka ngajarin baik. Beruntung kalau masih ada orang yang memperhatikan kita. Kalau sebel sama orang yang memperhatikan kita dalam kebaikan, wah, berarti antum cikal bakal gak ada kebaikan dalam hati antum. Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, khairul ashab, sebaik-baiknya teman adalah alladzi mubalaghatan fin nasihat. Orang yang paling sering memberikan nasihat itu teman baik tuh. Pak Haji Ridho marah-marah di grup. Mana nih, cuma dilihat doang nih. Jangan dalam hati kita ngelihat sok nih gembus. Jangan begitu. Alhamdulillah ya Allah masih ada yang marah-marah di grup. Buat baik. Berarti tandanya orang itu benar. Berarti tandanya orang itu orang yang baik. Rugi kita apa kalau udah ada yang nasihatin kita tuh rugi. Rugi banget. Nauzubillah min zalik. Makanya di antara tanda syukurnya orang-orang Madinah itu apa? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa syair yang orang-orang Madinah ucapkan ketika datangnya Rasulullah ke Madinah? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru apa? Alaina ma da'al lillahi da'i. Wajabas syukru alaina, wajib syukur terhadap kami. Ma da'a, selagi masih ada orang yang ngajak dalam kebaikan. Jadi antum nih syukur banget kalau masih ada orang yang ngajak rame-rame di grup, marah-marah di grup buat kebaikan tuh. Nanti besok tanggal Jumat, Kamis malam Jumat rame lagi, nanti masuk mana nih yang mau keluar 3 hari nih, nggak ada nih semua. Nah itu syukur kita masih ada orang yang memperhatikan kita dalam urusan agama. Makanya tadi pagi saya bilang sama Hawariun habis istighosa, ente ini apa yang mau ente banggain di hadapan Allah? Duit nggak punya, akhirat juga melempem, subuh kesiangan semua. Coba, saya ingat perkataannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yunafisuhu fil akhirah yunafisuhu fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Kata beliau dalam hikam tuh. Karena saya lihat beberapa hari ini anak-anak Hawarin nggak ada subuhnya, nggak kelihatan ya, kena ain apa gimana ini? Semangat Hawariyun sampai orang-orang bilang pengen tinggal di Al-Mu'idho, ternyata melempem beberapa hari nih. Ya, yang ada ustadznya aja mana ini nggak ada anak-anaknya ini. Ya, agak marah sedikit tadi lah. Ente mau apa yang dibanggain di hadapan Allah coba? Duit nggak punya, harta nggak ada, akhirat juga melempem lagi.
Dan saya bukannya membesarkan Haji Ridho, saya bilang coba contoh tuh. Saya bilang gembus, dunianya dapat, akhiratnya semangat. Diam aja semua anak-anak tuh. Iya, kata Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan gini, idza ra'aitar rajula, kalau kamu melihat seseorang yunafisuhu fid dunya, yang mengunggulimu dalam urusan dunia, panafisu fil akhirah, ungguli dia dalam urusan akhirat. Ini udah dunianya nggak dapet, akhirat juga kalah kan. Kocak orang kayak gitu tuh. Kocak. Dikocak, ya iya kocak orang kayak gitu tuh. Dunia susah, akhirat juga susah. Mau sampai kapanpun ngejar dunia mah nggak bakal dapat. Nggak dapat dan ya. Ada nih teman SD saya baru ketemu nih sekarang nih. Ketemu katanya sekarang teman saya jadi kiai katanya. Allah. Iya. Kalau kita ngelihat orang yang mengungguli dalam urusan dunianya, maka kita ungguli dalam urusan akhirat. Itu prinsip tuh dalam hidup tuh. Perkataannya saya Pak? Berapa? Hasan Al-Basri, seorang ulama, pimpinan tabi'in mengatakan seperti itu. Nah, kalau antum hatinya sekarang gelap ini, ya udah ngelihat orang amal tuh biasa aja. Ya dia udah punya semuanya masih biasa aja lah, udahlah. Gue mah kayak gini-gini aja, nggak kayak gini-gini aja. Hati antum nggak ada kebaikan dalam hati antum itu. Ya. Jadi kita ini harusnya beruntung, Pak, teman-teman. Kalau masih ada orang yang suka ngajak-ngajak baik. Kenapa? Karena orang yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita adalah orang yang memperhatikan agama kita. Ya, syafaat itu jangan dikira datangnya dari anak loh. Jangan dikira datangnya dari orang tua kita, bukan. Bisa jadi orang tua kita, anak kita, kakek kita, nenek kita tuh musuh sama kita di hadapan Allah. Oh, ternyata syafaat kita tuh datangnya dari orang Papua yang dulu waktu itu antum jauhlah ke sana, akhirnya antum ngajak dia baik, dia ikut baik dan Allah terima kebaikan antum. Iya, makanya kata Nabi, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan liyaumal qiyamah. Hei kalian, perbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang beriman yang ngajak-ngajak kalian baik. Karena setiap orang beriman yang mengajak kebaikan itu akan memberikan syafaat kepada kalian. Nah, kalau kita cuek, kalau anak kita cuek sama kita, biarinlah bapak, biarinlah istri kita. Musuhan kok di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Abbas, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari kita ke bapak kita, ngapain gua gak kenal sama lu? Masing-masing sekarang mah. Aduh, telanjang di hadapan Allah. Dalam Muntahab hadis itu, dalam kitab Fadilah Sedekah itu dikatakan, nanti Pak, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur pada hari kiamat, 70 tahun Allah cuekin kita di mahsyar. Dicuekin dulu kita sama Allah di mahsyar. Berdiri di atas baja yang di atas kepala kita tuh matahari tanpa ada jarak. Sambil dalam keadaan telanjang, antum dicuekin dulu sama Allah 70 tahun. 70 tahun dicuekin sama Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Coba dicuekin sama Allah di padang mahsyar itu. Mau kita dicuekin sama Allah itu? Baru setelah 70 tahun Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan para nabi ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Baru kita ada perjalanan panjang ini. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan, min qillatil dah wa bu'dis safar. Aduh, kata Sayyidina Ali, min qillatil zah, bekalnya sedikit, wa bu'dis safar, ternyata perjalanan masih panjang. Bapak ini, cerita bapak ini, teman-teman ngaji pula belum selesai. Cerita kita ini belum selesai. Ceritanya anak Adam itu selesai kalau sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, beres baru selesai cerita kita. Tapi kalau masih di dunia, masih punya perjalanan yang sangat panjang, Pak. Nanti Bapak akan berjumpa dengan malaikat Azrail atau Israel. Setelah itu akan masuk ke dalam kubur.
pindah alam lagi namanya alam barzakh. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian di mahsyar dulu. Kemudian nanti di hisab. Nanti di mizan. Nanti di siratal mustaqim. Baru nanti di telaga kausarnya Nabi. Itu yang sampai ke telaga kausar. Kalau yang celakanya dikubur, celaka selama-lamanya. Mingkillatil zah wa bu'dis safar, kata Sayyidina Ali. Ya Allah, perjalanannya panjang tetapi bekalnya cuma sedikit. Subuh kesiangan, tahajud kagak, maksiat melulu. Antum mau bawa apa ke hadapan Allah dengan bekal, dengan perjalanan yang sangat panjang itu? Coba. Kalau kita nggak mau dinasihatin, udahlah biarin aja lah. Maka kita nggak akan mendapatkan perjalanan-perjalanan itu, Pak. Nggak punya kita bekal. Jangankan ke perjalanan yang akhirat panjang, begitu panjang tidak ada batas. Ke Surabaya bawa duit 200.000, nyampe nggak? Nyampe nggak? Nebeng truk. Nggak nyampe. Nyampe tapi lu sengsara. Iya. Susah, di jalan susah. Tidur di pinggiran toko. Itu baru perjalanan dunia. Loh, sebentar lagi nih kita nih dengan waktu yang sangat dekat, ya. Kita dengan kematian tuh nggak ada jarak, Pak. Ya, jadi hidup kita ini 1 detik kematian udah. Berpikirlah sebagaimana berpikir yang cerdas. Depan kita nih kematian. Al-Quran tuh menceritakan mati, akhirat, orang yang selamat, orang yang amal, orang yang nggak selamat, orang yang nggak. Al-Quran tuh dibulak-balik aja itu ceritanya. Karena memang sifatnya agama tuh harus diulang-ulang. Agama tuh nggak bisa nggak diulang-ulang. Ilmu tuh kalau nggak ditakror hilang. Makanya kata Imam Syafi'i 3 syarat mendapatkan ilmu dalam kitab Al-Ala itu. Yang pertama yaitu mutola'ah qoblad dars. Belajar sebelum belajar. Yang kedua tafahum ingdad dars. Berusaha memahami saat belajar. Jadi di sini nih kita usaha paham nih, dipahami. Nggak perlu hafal, paham. Yang ketiga, al-murajaah ba'da daras. Dibaca lagi setelah belajar. Ini udah mau duduk nyantai ya kan. Nanti pulang dari majelis lupa lagi tuh dah. Iya. Kenapa? Kita nih, Masya Allah, karena kebanyakan dosa. Syarat mendapatkan ilmu itu. Ya. Kita ini benar-benar Masya Allah, perjalanan kita ini perjalanan yang sangat panjang. Harus punya bekal yang cukup. Maka jangan coba-coba mati dulu sebelum punya bekal cukup. Paham ya? Bekal cukup itu kita amal di dunia, saling berbuat baik, ya, saling memberikan nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kemudian yang terakhir wa tawasau bis sabar. Saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Sabar ini maknanya luas. Imam Ghazali mengatakan sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama dalam kitab Mukasyafal Qulub, sabar atas ketaatan kepada Allah. Sabar untuk taat. Jadi ternyata buat bangun tahajud itu untuk sabar juga. Aduh ya Allah, ngantuk. Apalagi pengantin baru di puncak. Tapi kita pengen mendapatkan pahalanya sholat malam. Gimana ayatnya itu? Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sholat malam itu dia akan punya derajat sendiri di hadapan Allah. Sholat malamnya nggak harus tahajud. Qiyamul Lail itu punya derajat di hadapan Allah. Qiyamul Lail itu maknanya luas. Mau baca Quran, mau sedekah, mau berbuat baik di waktu malam, udah. Amal-amal kebaikan yang dikerjakan setelah maghrib namanya Qiyamul Lail, kata Imam Nawawi Al-Bantani.
Awabin tuh qiyamul lail. Jadi kalau besok ditanya Kargozari, amalan malamnya apa? Qiyamul lail. Ngapain? Awabin. Walaupun isyanya nggak witir, nggak ba'diyah isya, tidur sampai subuh. Itu sudah mengerjakan qiyamul lail. Luas maknanya. Yang kedua, sabar untuk tidak maksiat. Harus butuh kesabaran. Teman-teman nongkrong, aduh enggak lah, takut ngeliatin paha gitu misalnya. Teman-teman judi, kita nggak usah. Teman-teman minum, kita nggak usah. Udahlah, takut. Ya, kata Imam Ghazali kalau nggak salah, as-saqit anil haqqi syaitonun ahros. Ini kalau nggak salah ya, perkataan Imam Ghazali. Diam dari kebenaran, ya, diam dari kebenaran sama seperti setan yang bisu. Jadi antum kalau seumpama ngelihat orang maksiat, kok antum duduk di sampingnya atau diam, berarti antum tuh setan, kata Imam Ghazali. Tapi bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Tahu gagu. Model begagu gitu, nggak bisa ngomong. Nauzubillah min zalik. As-saqit anil haqqi syaitonun ahros. Diam dari kebenaran. Ya. Ada orang maksiat maksudnya tuh. Ada orang maksiat antum diam. Udahlah, biarin aja lah, dia udah gede ini gitu misalnya. Biarin aja lah. Atau antum duduk di situ. Maka antum tuh kata Imam Ghazali kayak setan, tapi setan bisu. Dibilang setan. Nauzubillah min zalik. Maka kita ini, iman kita ini bertingkat-tingkat. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dan dia punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kayak Pak Haji Ridho di sini setiap sore ngasih nasihat sama karyawannya. Kenapa? Ya karena nanti beliau ini bukan hanya ditanya di hadapan Allah tentang istrinya, tentang Devian sama Mikolas, bukan. Yang di bawah dia pimpin ditanya sama Allah satu-satu. Antum mikirin mereka apa enggak? Saya mah biasa aja, Allah, antum dosa di hadapan Allah berarti. Nauzubillah min zalik. Kan Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita yang belum punya istri mimpin diri kita, ditanya, ente ngapain aja dulu? Belum nikah. Nah, maksiatnya apa? Dulu kata agak saya main sabun mulu ya. Balon. Suzon ente tahu bro. Iya. Ditanya sama Allah, teman-teman. Maka dalam mutahab itu dikatakan kalau ada seorang amir, pemimpin, dan dia memimpin 10 orang, satu aja nggak ridho sama pemimpinnya, maka nggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Apalagi Mas Haji Ridho punya karyawan hampir 400 di kantor ini. Kalau nggak dipikirkan, Masya Allah. Tapi kalau kita sudah memikirkan agamanya mereka, kita sudah memikirkan bagaimana syariat mereka, masalah sholatnya terutama, insya Allah selamat kita, selamat insya Allah. Ya Allah, dia dulu bawa saya, ya, saya nggak ridho kalau dia masuk ke dalam surga. Loh kan udah gua ajak juga ngaji. Antum antum kan udah saya ajak juga untuk belajar agama, untuk itikaf di masjid, tapi antum nggak mau. Nah, udah selesai itu tanggung jawab kalau kayak gitu tuh. Tapi kalau kita nggak ajak, wah di hadapan Allah kita akan, masya Allah, susah. Nauzubillah min zalik, susah. Kemudian fa'illam yastati fabilisanihi. Antum kalau nggak ada kekuatan ya cegah dengan lisan aja udah. Jangan begitu, nggak boleh, itu haram hukumnya.
lisan, ya. Kalau nggak ada kekuatan juga, fabiqalbihi, fa illam yastati' fabiqalbihi, dengan hati antum. Dengan hati antum. Maksudnya dengan hati itu apa kata ulama? Benci. Jangan diem aja. Ya, kan dalam fadilah amal kan dikatakan dalam bab dakwah dan tabligh, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam itu. Ada orang baik, dia diam terhadap kemungkaran. Nanti orang mungkar itu akan mengatakan itu kebaikan. Itu perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, Allah lupa saya. Sayyidina Ali mengatakan, apabila ada orang yang tahu kebenaran dan dia diam terhadap kemungkaran, maka orang yang berbuat mungkar akan mengatakan itu adalah kebaikan. Apabila ada orang yang tahu kebenaran, dia diam terhadap kemungkaran, lupa saya perkataan beliau nih, maka orang yang berbuat kemungkaran akan menganggap bahwa itu adalah kebaikan. Lupa ya Allah perkataan beliau. Kayak gitu arti bebasnya. Lupa ya Allah, lupa. Salawat, coba salawat. Nanti diinget-inget lagi deh. Jadi gitu. Nggak enak kalau menyampaikan perkataannya ulama kalau tidak dengan konteks Arabnya tuh kayaknya nggak sak gitu. Nggak majleb di hati gitu. Jadi kayak gitu. Al-haqqu anil batil tawahhama annahul haq anil batil. Lupa. Jangan buka Google. Coba boleh Mas dibuka, penasaran. Dia langsung tawahhama annahul haq. Tawahhama perkataan Sayyidina Ali coba dah. Tawahhama anil haq. Perkataan Sayyidina Ali coba. Sayyidina Ali tentang mungkar. Ada di ini tuh di Nasailul Ibad. Nggak ada di sini. Tar ini kurang majleb banget ini. Tawah anah. Gule bodoh iki. Hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama annahul haq. Hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batili annahul haq. Nah, perkataan Sayyidina Ali. Apabila orang yang tahu kebenaran kok dia diam terhadap kemungkaran, maka orang-orang yang mengerjakan kemungkaran akan menganggap bahwa yang dia kerjakan benar. Jangan sampai begitu antum. Kalau ada orang main judi, antum diam aja, udahlah biarin, terserah dia, itu mah urusan dia sama Allah. Nanti orang yang main judi bilang, lihat Pak Haji aja nggak ngelarang kita, berarti kita benar. Benar gak? Iya. Dia berarti kita benar ini. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali itu. Qala Ali bin Abi Thalib, hina sakat ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batili annahul haq. Udah beres di hati jadinya. Udah keluar, tahu kan kalau udah keluar kan? Tenang. Keluar. Masya Allah. Jadi penting, ya. Maka tingkatan iman tuh, Masya Allah, iman tuh punya tingkatan. Pertama, dia punya kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan kita ini tidak bisa mencegah kemungkaran, teman-teman. Kemudian kalau antum gak punya kekuasaan, pakai lisan. Ajak dia dengan lemah lembut. Ajak Musa, sampaikan kebenaran kepada Fir'aun dalam keadaan lemah lembut. Tapi gak harus lemah lembut juga.
Makanya ada Umar bin Khattab yang ketika ada 2 orang setelah perang Badar dikasih ghanimah sama Nabi, Nabi memberikan ghanimah tersebut kepada 2 orang ini seperti tidak adil, seperti nggak adil. Maka 2 orang ini lapor kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ini Rasulullah memberikan harta ghanimah kepada saya, nggak adil nih. Lah, nggak mungkin kalau Rasulullah nggak adil. Abu Bakar kan sifatnya pemaaf, diam, lembut. Wah, saya pokoknya kalau udah Nabi sampaikan begitu, udah begitu aja, saya ikut Nabi. Oh, ketika 2 orang ini datang ke rumahnya Umar bin Khattab, maka dia mengatakan, "Ya Umar, ini bagaimana nih Nabi Muhammad ini memberikan harta ghanimah kepada kami berdua nih, nggak adil nih." Oh, tunggu. Umar bin Khattab ke dalam, salah satu dari 2 orang itu dipenggal lehernya. Nih, das. Umar mengatakan, kalau seumpama di dunia, kalau seumpama Rasulullah ini nggak adil, maka siapa yang pantas adil di dunia ini? Maka turun ayat, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ternyata berita pemenggalan orang muslim tadi terdengar ke seluruh penjuru Madinah. Umar telah membunuh orang beriman, telah pulang dari Badar. Maka turunlah ayat yang membenarkan keadaan, yang membenarkan perilakunya Sayyidina Umar. Jadi memang kadang-kadang kita harus marah, Pak. Apalagi urusannya Nabi. Nabi nggak adil nih. Oh, tunggu ente. Tunggu. Lu udah datang ke Abu Bakar? Hah? Udah datang ke Abu Bakar? Udah. Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Ya udah, beliau memaafkan, nggak mungkin kalau Nabi nggak adil. Oh ya, tunggu. Ini Al-Quran yang bercerita, Pak. Maka keluar, nggak pakai tanya-tanya lagi. Tas, putus lehernya dalam Al-Quran tuh. Putus lehernya. Bawa leher teman kamu ini keluar kota Madinah. Munafik dia nih, kata Sayyidina Umar. Terdengar ke telinga Nabi. Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, kisahlah Umar bin Khattab. Ternyata apa? Allah langsung mensucikan Sayyidina Umar, membela Sayyidina Umar, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa yang perilakunya Umar itu benar, apa yang dikerjakan Umar itu benar. Kenapa? Karena dia membela nabinya. Sehingga kalau kata Sayyidina Umar, kalau Nabi Muhammad nggak adil, siapa yang pantas adil di dunia ini? Nggak ada lagi yang lebih adil kecuali Rasulullah SAW. Jangan, udahlah gue maafin, aman. Allah juga maha pemaaf. Gak gitu, bro. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita harus keras dalam menyampaikan kebenaran. Memberikan nasihat juga harus keras. Ini orang nggak dinasihatin pakai lisan udah nggak bisa, nggak mau baik ini, udah pakai tindakan. Akhirnya kan ada ormas-ormas yang langsung dengan tindakan, ada ormas-ormas yang dengan perkataan-perkataan, dan semua dibenarkan oleh agama. Sayyidina Hasan tuh lembut, Sayyidina Hasan tuh keras, Sayyidina Husain lembut. Insyaallah. Jadi kayak gitu. Jadi kita tinggal ikut mau siapa aja ya, tinggal pilih mau ikut Umar silahkan, tapi dalam kebenaran ya. Jangan dalam keadaan maksiat, jangan. Dalam keadaan benar. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran di atas lisannya Umar. Jadi kita harus paham, Quran yang antum baca itu 70% tuh atas usul-usul Sayyidina Umar. Allah telah membenarkan, Allah telah memberikan kebaikan di atas lisannya Umar dan di dalam hatinya Sayyidina Umar. Semoga Allah berikan kefahaman agama kepada kita. Intinya apa? Kalau masih ada yang masih ngasih nasihat sama kita, maka kita bersyukur, terima kasih. Nanti akan datang satu masa orang udah cuek sama kita, baru antum kangen sama nasihat. Kan dunia gitu. Dunia tuh ya kan, ketika belum punya terlihat indah.
Tapi kalau udah punya, udah nggak ada harganya dunia kayak gitu. Nah orang sekarang banyak orang yang memberikan nasihat sama kita malas. Nanti antum akan datang satu masa rindu sama nasihat. Paham ya? Biasanya itu teman-teman yang sudah meninggal orang tuanya. Yang sudah ditinggal meninggal orang tuanya. Ya Allah, dulu bapak sering ngasih nasihat, tapi saya abaikan. Sekarang rindu dengan nasihat-nasihatnya bapak tuh. Benar. Nanti kerasanya kalau sudah nggak ada. Dunia kayak gitu. Kita akan bisa merasakan nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Akan bisa merasakan nikmatnya punya harta kalau kita udah nggak punya harta. Akan bisa merasakan nikmatnya dikasih nasihat kalau sudah ada yang nggak ngasih nasihat. Makanya saya sampai hari ini tuh masih suka ngobrol sama abah. Iya, ngobrol, ngasih nasihat sampai sekarang tuh, abah ikhlas, kamu ikhlas dalam beramal. Jangan merasa itu kamu nih sekarang jadi ustadz dipandang orang, jangan. Itu nasihat abah selalu begitu, abah selalu bilang begitu. Tuh, nasihat yang sampai saat ini saya ingat tuh dari dulu tahun 2001 waktu saya dipondokin tuh, Dud, ingat omongan abah nih, akan kamu rasakan nanti 20 tahun akan datang katanya. Atau apa setelah mati, kalau kamu sungguh-sungguh belajar agama, kamu akan jadi mutiaranya umat. Tapi kalau kamu nggak sungguh-sungguh, kamu akan jadi sampahnya masyarakat. Iya, ternyata benar. Oh, ternyata perkataan abah sekarang sudah terserap nih. Oh iya, gua dulu sungguh-sungguh, dulu belajarnya alhamdulillah, walaupun nggak sungguh-sungguh, alhamdulillah kepake. Akhirnya alhamdulillah, ya jadi mutiara, sedikit lah jadi mutiaranya. Kalau seumpama dulu nggak sungguh-sungguh, mungkin hari ini nggak di sini, mungkin dirinya udah segede botol aqua galon kali di sini. Iya, galon tuh kan, genjreng, nauzubillah. Insyaallah ya. Jadi syukur antum kalau masih ada ngasih nasihat. Saya tuh kadang-kadang kalau pagi gitu, bangunin yang lain. Kalau kadang-kadang suka malas juga, tapi ingat perkataan Gus Yusuf. Gus Yusuf selalu pernah bilang begitu. Udah, tugas kita nih yang penting ajak aja, terus datangin aja. Dia suka nggak suka, bangun nggak bangun, udah. Yang penting kita, ya Allah sudah kita perhatiin dia. Udah gitu aja, udah. Bangunin yang lain. Ya, cuman doang gitu misalnya. Gitu kan. Ya nggak usah mas. Dah, insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Tadi Pak Ustadz, apa namanya yang menurut Imam Ghazali itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan. Oh, satu lagi ya. Satu lagi, sabar dalam ujian. Sabar dalam ketaatan itu pahalanya 400 derajat. Tulis Pak di bawah yang catat dalam kitab Mukasyafal Qulub bab sabar. Sabar dalam sabar tidak maksiat itu pahalanya 500 derajat. Imam Ghazali nih yang dipindahkan sama tetangga kita. Ya. Kemudian sabar atas ujian pahalanya 700 derajat. Ini kata Imam Ghazali dalam Mukasyafal Qulub karyanya beliau. Jadi beliau tuh punya kitab banyak ya, bukan hanya Ihya. Salah satunya adalah Ayyuhal Walad, itu tasawuf juga nasihat. Kemudian Mukasyafal Qulub, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Al-Wajiz. Beliau tuh ngarang fikih juga Pak, ya, yaitu Al-Wajiz Hujjatul Islam, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya nggak ulama, ya, bapaknya nggak ulama, hanya penjual manisan, tapi suka ngasih makan ke santri. Punya anak dua, yang satu namanya Muhammad, yang kedua namanya Ahmad. Kata Gus Ahmad, dua-duanya jadi ulama besar. Cuman kata bapaknya, yang akan bersinar seperti matahari yang Muhammad ini nih. Itu istrinya selalu pesan begini, Pak, kalau buat santri jangan yang bekas. Jadi bapak sebelum dagang ke pasar mampir dulu, kasih yang baru-baru. Barokahnya istri soleha tuh. Ini syarat nih, kunci kalau pengen punya anak ulama nih. Allah yang bilang langsung. Bapak tahu kenapa Nabi Ibrahim punya anak semuanya nabi?
Itu Imam Nawawi dalam Nashul Hibat mengatakan karena Sayyidatuna Saroh ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu di waktu malam, beliau langsung sergap motong kambing punya Nabi Ibrahim. Pas mau potong kambing tuh ada tamu, udah saya potong katanya. Maka Allah ridho. Sehingga kata Ki Uzairon, barokahnya istrinya Nabi Ibrahim Sayyidatina Saroh sergap sama nerima sama nyiapin makanan buat tamu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ahli keturunannya semua para nabi. Jadi nggak akan bisa kita mencetak ulama dari keturunan kita kalau salah satu dari kita nggak senang sama ulama. Ya, nggak akan bisa. Kata Sayyidina Hatim Al-Asam itu yang di Nashul Hibat itu, buru-buru tuh datangnya dari syaitan kecuali 5 perkara. Ya, apa aja kok? Sayyidina Hatim Al-Asam beliau mengatakan dalam Nashul Hibat, kana yuqalu al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsin. Tergesa-gesa, terburu-buru tuh datangnya dari setan, nggak boleh kita buru-buru. Makanya di fikih diajarkan kalau qomat nggak usah lari. Jadi kalau saya perhatiin ini ada orang qomat lari, berarti nggak ngaji fikih itu. Tenang aja, udah jalan nyantai, nggak usah buru-buru, tenang aja. Orang yang datang ketika tertinggal jamaah maka dapat pahala jamaah sempurna. Yang pertama kata beliau adalah it'amut tu'am idza hadarud duyub. Buru ngasih makan ke tamu kalau tamu datang. Nah ini barokahnya cepat-cepat ngasih makan ke tamu ini. Allah ridho sama perbuatan istrinya Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah jadikan semuanya semuanya para nabi. Ini kata Ki Uzairon. Loh, itu tamu yang biasa. Gimana kalau tamunya santri? Makanya berapa hari lalu itu ada santri Magelang ke Masjid Al-Mau'idhah jualan kalender. Saya bilang udah di sini aja, habis kalendernya. Saya bilang pokoknya 2 hari di sini, makan, minum, minta aja sama orang depan, ntar saya yang bayar. Udah, kenapa? Harapan supaya Daniel Lais Lubna jadi ulama gitu aja mas, harapannya gitu saya. Iya. Supaya anak saya jadi ulama. Bener. Harus seneng sama santri tuh, jangan gak seneng sama santri. Nanti sebentar lagi nih Arido ada santrinya tuh, harus seneng sama santri-santri. Boleh tuh ngasih makan ke sana. Ya, nanti ada bagi-bagi berkah di sana. Jangan kita numpang di sana. Ente gimana sih numpang di sana? Terus yang kedua, wa tajhizil mayyit idza mata. Segera ngurus jenazah ketika sudah siap semuanya. Jadi jangan tunggu-tunggu anak dari Kalimantan, istri dari Papua. Aduh, nanti tunggu lagi paman. Emang dia datang hidup tuh? Kan nggak hidup juga, dan nggak sunnah. Ya, yang bagus tuh di puncak, bener, tempat mertua saya. Meninggal Isya nih jam 11 beres semuanya, sampai penguburan. Di Jakarta nih meninggal jam 7 pagi, dikubur jam 11 besoknya kok. Insya Allah. Makanya kenapa dalam sholat jenazah tuh nggak ada ruku, nggak ada doa iftitah? Kenapa? Siapa yang bisa tahu alasannya? Hikmahnya selain itu apa? Preman? Ya selain itu, kok tidak ada azab gimana sih? Kalau tidak cepat sebut azab di tempat itu. Jangan begitu dulu ngomongnya. Kalau dia orang soleh, biar segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang salah, ahli maksiat, jangan lama-lama di rumah kita, takutnya azab datang ke rumah kita. Tuh, jadi gitu. Itu kenapa Nabi menyegerakan ngurusin mayit. Pokoknya anak ngajiplo siapapun kalau mati buru-buru. Ya. Buru-buru. Kayak Pak Rukimin meninggal tuh. Meninggalnya jam asar, sampai sini langsung kubur tengah malam itu juga. Wah.
Ya nggak ada alasan nunggu anak dulu, pengen ngeliat dulu yang terakhir. Enggak, sekarang pertanyaannya ente datang hidup lagi apa enggak, udah gitu aja. Kan nggak hidup lagi. Paham ya? Kemudian yang ketiga, wa tazwijul bikr idza adrokat. Yaitu menikahi anak wanita apabila sudah menemukan jodohnya. Jadi kalau seumpama kita yang belum nikah pengen nikah nih sama perempuan, lihat bapaknya sama kakaknya. Nabi mengatakan idza tazawwaza imra'atan falyanzur ila abiha wa akhiha. Apabila kamu ingin menikahi seorang wanita, maka lihat bapaknya, lihat kakaknya. Oh, bapaknya soleh, kakaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Tapi janganlah kamu menikah dengan almar'atul hadra. Apa itu almar'atul hadra? Almar'atul hasna min manbatis su, kata Nabi. Cantik mukanya sih, tapi pas kebetulan keluarganya nggak baik-baik. Nah jangan tuh, udah mah cantik. Ya tapi keluarganya bapaknya bandar pakong. Pakong. Hah? Nggak tahu. Apa bro? Pakong? Togel. Tahu dari Bro Epan tadi. Ya jangan. Bukan hadro ya. Pokoknya jangan kamu menikahi wanita min man batisu, almar'atul hasna min man batisu. Jangan tuh. Makanya laki-laki tuh sama Nabi dikasih pilihan. Pertama jamaliha, cantiknya. Yang kedua nasabiha, nasabnya. Yang ketiga maliha, hartanya. Yang keempat walidiniha, agamanya. Idza taribat yadaka fasfar bizatiddin. Kalau ente nggak ketemu 1, 2, 3, paling nggak agak, ya nggak apa-apa lah, hitam-hitam kan, yang penting agak manis sedikit. Jelas ya insya Allah. Hitam manis. Kemudian selanjutnya adalah waqada'ud dain idza wajaba. Yang nomor 4, melunasi hutang. Ya, ketika sudah jatuh tempo. Imam Abu Hanifah mengatakan antum nggak boleh sedekah kalau masih punya hutang yang wajib. Kemudian yang terakhir, wat taubatu minadz-dzambi idza aznab. Bertobat, segera bertobat setelah melakukan maksiat. Itu kata Sayyidina Hatim Al-Asam. Dah, insyaallah ya itu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima semuanya. Ada pertanyaan nggak? Ya, baik. Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya selalu takut terceritain siksa neraka. Ya. Makanya saya mau tanya, walaupun saya husnudzon kalau saya pasti masuk surga. Masya Allah. Karena saya nggak ada pikiran jelek sama Allah, Allah bakal masukkan saya ke neraka. Intinya begini, tadi di mahsyar tadi katanya selain Nabi yang tanpa hisab, kita akan didiamkan Allah 70 hari. 70 tahun. 70 tahun dengan kondisi panas. Semua merasakan itu kan? Iya, merasakan itu. Semua 70 tahun. Di fadilah. Iya. Di fadilah sedekah itu ada. Di fadilah sedekah. Ada, maksudnya ada pengecualian enggak? Mestinya ada. Apa gitu? Mestinya ada orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat pasti akan Allah berikan naungan. Kan salah satu syafaat Nabi pada hari kiamat itu kan yang 7 kelompok itu loh Mas. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi. Ya, berarti kan mengecualikan yang 7 tadi kan. Dari yang banyak seluruh umat ini mengecualikan yang 7. Pertama adalah imamun adil. Kita ini jadi imam semuanya, imam yang adil. Yang kedua adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Mudah-mudahan kita semua ini. Kita nih alhamdulillah senang sama masjid, cinta sama masjid. Apa-apa masjid senang kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang 7 itu tuh. Yang ini. Yang ketiga, warajulani tahabba fillah istama'an ala dzalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah.
Kayak kita di ngaji nih. Yuk ngaji yuk. Kan nggak ada acara lain kecuali ngaji. Mudah-mudahan kita termasuk juga di sini. Yang keempat adalah warajulun da'athum ra'atin dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda sama wanita cantik. Dzatu mansabin, dia punya kekuasaan. Wa jamalin, dan dia punya si laki-laki itu bilang begini. Laki-lakinya itu Mas Ridho nih, Haji Ridho. Pak gak percaya banget sih lu. Digoda wanita cantik, bangsawan, punya duit, cantik banget yang beliau suka lah pokoknya. Ayo misalnya. Mas Ridho bilang, Haji Ridho bilang begini. Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Tahu nggak itu siapa? Nah, tahu nggak itu siapa? Yang bisa begitu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah masuk ke dalam perangkapnya Zulaikha. Zulaikha memang udah cinta sama Nabi Yusuf dari mulai beliau dijual ke Mesir, kemudian dibawa ke istananya Zulaikha. Oh, ini orang ganteng banget ini. Nabi Yusuf tuh ketampanannya mahadza basyaron in hadza illa malakun karim. Asli ini bukan manusia, ini malaikat ini. Nabi Yusuf tuh ketampanannya seperti itu. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu ketika orang-orang mengatakan kepada Zulaikha, aneh ya Zulaikha, cinta sama budak. Lu nggak tahu aja budaknya siapa dulu, bro. Ya kan? Iya, budaknya siapa dulu nih? Ternyata ketika seluruh wanita Mesir dikumpulkan di istananya Zulaikha dan semuanya pegang pisau dengan apel satu-satu, ketika Nabi Yusuf diperintahkan keluar lewat di tengah-tengah wanita, waqatta'na, Allah bilang nih, waqatta'na aydiyahunna wa qulna hadza lillahi wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ada yang putus setengahnya begini, ada yang putus jarinya, pokoknya putus tangannya, geblek gitu misalnya. Waqatta'na aydiyahunna, mereka bukan memotong apel mereka, tapi memotong tangan-tangan mereka. Masya Allah. Nabi Yusuf dipanggil sama Zulaikha, suruh Yusuf tuh bawa kopi ke kamar saya. Bawa, namanya budak. Dan wanita tercantik pada masa itu adalah Zulaikha, Sayyidah Zulaikha. Masuk, wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. 12 pintu Zulaikha semuanya tertutup. Des. Kata Zulaikha, mau kemana ente? Kalau Haji Ridho enggak. Kalau Haji Ridho WhatsApp. Amir. Iya. Kalau kita bukan terperangkap, kita merangkap mereka. WhatsApp di nomor sekian ya, lantai 7. Lantai 14. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Apa yang kamu mau lari kemana? Udah buka Zulaikha bajunya. Waduh. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Qala inni ma'adzallah. Enggak. Ada Allah yang lihat kita. Untung bukan Nabi gue ya. Bukan Nabi, wah Nabi terbuci gue. Nabi terus. Yang susah ya. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Susah. Jangankan yang cantik kayak begitu punya nasab, punya harta. Orang main jelek juga disamperin kok, dia kepesing tuh.
Itu nomor berapa? Nomor berapa itu? Hah? Empat. Oh, masih banyak sih. Terus imamun adin wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulun tahabba fil islaman ala zalika tafarraqa alaih wa rajulun da'ana buratin zatu mangsabin wa jamalin faqala ini habullah. Yang ke selanjutnya adalah yaitu orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah sirri. Jadi sedekah itu pernah saya jelaskan di kajian pluk pertama kali. Pakai papan tulis boleh kita bersedekah. Ya, boleh kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terang. Selanjutnya adalah wasabuna syafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam pendidikan agama. Kayak beruntung nih Miftah, Sigit, Bonansa. Nggak ada Bonansanya nih. Anak muda yang tumbuh dalam pendidikan agama. Kemudian yang terakhir warajulun sakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang bangun tengah malam nangis sampai air matanya tuh keluar dari matanya. Mudah-mudahan itu Mas yang jadi kita yang didiamin itu nggak mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang, tapi kita tetap akan didiamin 70 tahun itu, tapi mungkin ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah khususkan berikan kepada kita. Harus 7 atau kecuali contoh? Nggak harus 7. Kalau bisa 7 ya 7, kalau nggak bisa ya Mas Ridho. Kalau yang nomor tadi kan 5 kan nggak mungkin tuh kayaknya tuh yang nomor 4 ya? 4 apa 5 tadi tuh? 4 kan kayaknya kan susah banget itu Mas ya. Ya paling enggak qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Imam yang adil mungkin ya. Itu agak susah tuh Mas. Laki-laki yang hatinya Nah itu tuh. Jadi apa-apa ke siap ya gitu ya. Apa-apa ke masjid ya, insya Allah ya. Ada masalah ke masjid, pokoknya senang sama masjid, lama-lama di masjid. Dah, insya Allah. Ayo, ada pertanyaan lagi ya? Ya, itu Haji Alvin. Boleh dong. Ada dong, itu kasih. Nyalain aja. Kalau itu nyala kan ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau sharing kan. Kebetulan kejadian pada siang hari tadi. Tapi ini agak nyebrang ya tentang najisnya. Terus? Jadi kebetulan tadi mau sholat subuh, perut mules, saya berdua di toilet lah, gantung tanah. Dua tuh apa jelasin tadi nggak tahu. Dua itu buang air besar. Buang air besar. Ya. Gantung di kamar mandi, udah sakit perut segala macam, pada bawahnya jatuh ke tanah, terus bawah nggak tahu kena air becek, habis itu ini gantungin lagi, jatuh 2 kali lagi, pokoknya berantakan ya pokoknya. Kesimpulan adalah saya ragu-ragu tadi. Saya mau sholat, itu saking ragu-ragunya saya ini najis nggak ya? Gitu ya. Itu kan WC, apalagi kalau tadi itu di Mangga 2 gitu, kotor jelek, beda lah sama kayak di mau Jaksel gitu. Tapi ada niatan saya yang dulu nggak tahu pernah dapat ajaran dari mana dibasuh pakai air, tapi kan ada masih ragu. Takutnya keraguan lagi, ini sempurna nggak ya segala macam. Itu yang pertama. Udah habis itu saya wudhu aja, masuk ke musola. Pas di musola adalah sarung. Ada lagi keraguan lagi, kalau pakai sarung. Yang kedua tuh saya pengen ribet ngejar waktu ke kanan ataupun di mana terus yang kedua, ini sarungnya bersih apa enggak, apa kayak gitu. Akhirnya udahlah, cepat kanan. Kebetulan ada imam juga, dapatlah imam ya. Berjamaah aja deh. Udah dapat segala macam. Udah tuh. Akhirnya kan ternyata kalau Allah lama di sana, bisa 2 jam 3 jam, dan kedapatanlah sholat asar. Udah sholat asar, azan nih jam 15 lewat dikit. Terhadap amal itu syarat tuh. Syarat sahnya amal harus punya zon yang kuat. Jadi kalau saya tadi yakin bahwa udah nggak ada najis, udah jalanin. Ya yakin, berarti nggak ada najis, walaupun memang misalnya ada najisnya. Maka
Harusnya tadi Bang Alvin pakai sarung aja, copot celananya karena ragu-ragu. Jadi sekarang Bang Alvin diulangin aja sholatnya, yang duhur tadi sama asar. Ulanginnya besok apa sekarang? Sekarang boleh. Jadi iadah ya, iadah bukan kodok. Ya, karena kan tadi sudah ya niatnya gini, usolli fardhu zuhri i'adatan. Karena tadi permasalahan cuma satu aja. Bang Alvin ragu itu najis atau tidak. Iya, pokoknya saya harus kibasin pakai air ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. enggak itu malah salah. Oh, salah. Karena itu kan najisnya mutawasitoh. Jadi kalau misalnya jatuhnya tuh ntar kena Iya. apalah di bawah, Iya. kencing, cipratan, bodoh. Maksudnya yakin aja. Yakin. Karena dalam mazhab Syafi'i yang membersihkan hanya mencipratkan air itu hanya najisnya bayi yang belum umur bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan. Jadi anak-anak bayi ini umur 1 tahun, benar-benar belum makan apa-apa. Kalau dia ngencingin baju kita gendong, udah ambil air, cipratin aja, suci. Itu namanya najis mukhafafah. Hanya itu ya, ingat ya. Dalam mazhab Syafi'i hanya itu, nggak ada yang lain. Yang lainnya mutawasito atau mughaladzah. Seperti itu. Jadi Bang Alvin ya ada aja nanti setelah ini zuhur sama asarnya, karena cuma satu. Bang Alvin tadi nggak ragu, nggak yakin kalau itu najis atau tidak. Kalau lagi kan udah selesai. Kayak gitu. Insyaallah ya, cukup ya insyaallah ya. Ya insyaallah. Ala hadihin ya walikulin yatin soleh wa ila hadrati khususon Mas Rido ayam gepuk Pak Gembus dan semua teman-teman yang usaha ya yasir lana umurna biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma ighfir lana wa ikhtar lana wa saddidna summa barik lana fiha. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asibna fi ma baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan istri kami ya Allah. Maafkan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan teman-teman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau memandang rahmat kepada nabi-nabimu, para sahabat nabimu ya Allah, orang-orang soleh terdahulu ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh terdahulu berikanlah kepada kami ya Allah. Keburukan-keburukan yang Engkau tahan dari mereka ya Allah, tahan juga dari kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kesalahan kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Sempurnakan iman mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah, ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih butuh dengan doa-doa mereka ya Allah. Kami masih butuh dengan nasihat-nasihat mereka ya Allah. Kami masih butuh dengan maaf mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkan kedua orang tua kami dalam amal ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Pandang mereka dengan kebaikan ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan yang mereka buat ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan yang mereka buat ya Allah. Berikanlah kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah ridha mereka kepada kami ya Allah. Berikanlah ridha mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ridha mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah.
Ya Allah, terangi kuburan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, terangi kuburan kedua orang tua kami, ya Allah. Terangi kuburan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskan kuburannya, ya Allah, sejauh mata memandang, ya Allah. Jadikanlah kubur kedua orang tua kami yang sudah tidak ada di majelis ini, ya Allah, taman daripada taman-taman surgamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur kedua orang tua kami jurang dari jurang-jurang neraka jahanam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah syafaat kepada mereka dalam kubur dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jumpakan kami dengan mereka, ya Allah, nanti di surgamu, ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan mereka di surgamu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah iman Islam kami, ya Allah. Sempurnakan iman Islam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhai, ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai anak yang Kau ridhai, ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai ulama, ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai fuqaha, ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai hafiz Al-Quran, ya Allah. Da'iyah, ya Allah. Ulama yang wara, ya Allah. Ulama yang mukhlis, ya Allah. Ulama yang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang membahagiakan hati kami, membahagiakan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan iman mereka, ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah, dalam ketaatan kepada Nabi-Mu, ya Allah. Jaga mereka dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut iman kami dari dalam diri kami, ya Allah. Jangan Kau cabut iman anak-anak kami, ya Allah. Jangan Kau cabut iman istri kami, ya Allah. Jangan Kau cabut iman teman-teman kami yang hadir di majelis yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa berdoa, ya Allah. Kami tidak pandai berdoa, ya Allah. Apa yang Nabi minta itu yang kami minta, ya Allah. Apa yang Nabi tolak itu yang kami tolak, ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini, ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini, ya Allah. Terimalah amal dakwah kami, ya Allah. Jangan Kau jauhkan kami dari usaha Nabi-Mu, ya Allah. Terus istiqomahkan kami dalam usaha Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, ya Allah. Perbaikilah iman kami, ya Allah. Terus istiqomahkan kami dalam ketaatan di ngaji yang mulia ini, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang teman-teman kami, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hajat-hajatnya, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, berikanlah syafaatul uzmah Rasulullah pada hari kiamat kepada kami, ya Allah. Kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kepada anak-anak kami, ya Allah. Kepada istri kami, ya Allah. Kepada keluarga kami, ya Allah. Kepada teman-teman kami yang mulia ini, ya Allah. Kepada teman-teman kami yang hadir dalam majelis yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan bengkel hati, ya Allah. Istiqomahkan ngaji pula, ya Allah. Ya Allah, pilihlah hati-hati kami, ya Allah, untuk senantiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Allah ala yasin la tawasalna bi bismillah Rasulillah li mujahidin lillah bi ahlil bad. Teman-teman, insyaallah kita Kamis malam Jumat akan itikaf lagi. Kemungkinan besar itikafnya mungkin nggak jauh karena saya juga banyak kesibukan, Mas Rido. Mohon izin mungkin di beberapa tempat di Jakarta. Jadi saya mengajak yang tidak ada kesibukan bisa sama-sama bareng itikaf sama-sama, belajar sama-sama, muzakarah sama-sama. Atau kalau sibuk kerja bisa bolak-balik ya, kerja paginya kemudian itikaf lagi pulangnya, insyaallah ya. Yang Allah pandang mujahadahnya, insyaallah. Dan ikutan itikaf dan ya, nyobain itikaf 3 hari ya, insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.